Terima kasih Pak Berto Agustino. Kalau bukan beliau mungkin saya nggak ada apa-apanya di Binet. Terima kasih yang udah ngasih semangat buat saya. Pandang kelihatannya kesentuh nih hatinya seorang Pak Endang. Ya. Tersentuh ya dengan sosok. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng, host paling terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Wah, luar biasa banget, hari ini spesial episode karena hari ini Binet Talk series Binet Fighters. Apa itu Binet Fighters? Artinya pejuang Binet ya, dimana selalu memperjuangkan Binet dalam kondisi apapun. Nah, kenapa saya mengundang Binet Fighters di Binet Talk? Karena supaya kamu semua pada tahu siapa aja sih orang di balik Binet dan ngapain aja itu. Apa sih yang dilakukan itu sampai bisa menjadi seorang Binet Fighters. Nah, hari ini saya kedatangan Pak Endang ya. Luar biasa banget. Pak Endang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Binet Fighters gitu nih. Wih, mantap. Jadi Pak Endang ini salah satu Binet Fighters ya. Dan katanya cukup bukan cukup lama ya, Pak. Kategorinya paling lama nih menjadi Binet Fighter. Betul. Pak Endang ceritain coba. Siapa sih Pak Endang dan kenapa bisa menjadi Binet Fighter? Awalnya gimana, coba ceritain. Sebelumnya saya ini dulu nih ya, Apa pesan tuh? dulu nih. Oke, pesan. Boleh? Boleh. Kenapa tuh? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Roberto Agustino udah bisa hadir nih di Binet Talk gini ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak. Jadi awal mula saya masuk ke Binet itu tahun 2016, tanggal 16 Agustus bulan 8. Awal mula saya masuk ke sini. Itu juga 2016. 2016. Tanggal 16 bulan 8. Wah, 17-nya merdeka dong bentar lagi ya. Iya. Kalau enggak itu di hari Jumat saya. Di hari Jumat. Hari Masih Jumat. ingat, guys. Luar biasa. Terus Itu awalnya sih dari warung kopi ngasih tahu bahwa di Binet itu lagi ngebutuhin bagian kebersihan. Oke, kebersihan. Terus Setelah saya dapat kabar, ya udah saya samperin nih ke kantor Binet. Waktu itu belum ada penjaga di ruang lobi. Dulu nggak tahu ruangan apa ya. Sekarang kan dibilangnya ruangan lobi. Iya. Nah, adalah satu karyawan. Tuh. Nah, saya nanya, Mas, emang betul di sini membutuhin buat kebersihan? Oh iya Pak. Gitu. Silakan ya, tunggu dulu. Akhirnya saya tunggu. Nggak lama kemudian datang seseorang yang awalnya nggak tahu, sekarang jadi tahu bahwa itu Pak Roberto Agustino. Ditanya saya tinggal di mana? Saya tinggal di sini Pak, asli orang sini. Terus dia nanya lagi, emang siap mau kerja di sini? Siap Pak, gitu. Gajinya sekian. Lalu saya jawab, Pak, saya nggak dulu ngomongin masalah gaji. Yang penting kalau saya kerja dulu aja lah Pak. Nah gitu. Saya bilang gini, Pak, saya nggak dulu ngomongin masalah gaji Pak. Yang penting saya kerja dulu aja di sini. Oh ya udah, hari Senin udah mulai bisa kerja. Gitu. Hari Jumat wawancara, hari Seninnya saya udah mulai kerja, udah mulai aktivitas. Masuk jam 8, pulang jam 5. Waktu itu belum ada fingerprint. belum ada tuh. Manual juga enggak ada. Jadi Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Oke, Jam 5 sama sore. ya seperti sekarang berarti ya. Lama saya bekerja, akhirnya berkenalan dengan teknisi-teknisi dulu kayak Mang Ajid, Diki, sampai almarhum
Dimas. Oh, Nah. itu teknisi ya. Teknisi, terus sama Mbak Ana, sama bos. Oke. Waktu itu masih ada berlima di tahun 2016. Begitu tahun 2017 banyak yang masuk di kantor Binet. Dulu banyak yang masuk nih, mulai banyak ya. Iya, waktu itu yang masuk Ernawati, perempuan 3 kalau nggak salah masuk. Nah, karena Ernawati baru kemarin kan resignnya tahun berapa dia? Resign 2021 kalau nggak salah 2020 mah. Iya. Gitu. Yang lainnya masih paling cuma sebulan 2 bulan udah gitu resign. Nah, akhirnya ditempatin nih. Saya juga nggak tahu GA itu apa gitu. Oke, jadi berarti Pandang di sini sebagai GA. GA. Oke, akhirnya awal masuk juga langsung jadi GA itu. GA, tapi saya nggak tahu GA itu apa gitu. Awal mulanya. Jadi kalau saya tuh ada yang tanya, kamu kerja di mana? Di PT Wana Internet Nusantara, bagian apa? Office boy, saya jawabnya gitu. Nah, awalnya saya belum tahu GA itu apa gitu kan, gitu ya. Setelah dan ternyata sekarang tahu apa itu? Tahu, yaitu GA itu bukan merangkap kebersihan aja, perawatan gedung, helik kayak AC, kayak listrik, hal dan sebagainya lah gitu. Lama saya kerja, ya berjalan seiringnya waktu ya aktivitas sehari. Nah, masuk jam 8. Setelah lama saya dikurangin nih jamnya, jam masuk sayanya gitu. Kurangin. Jam 7 saya masuk gitu supaya sebelum karyawan datang ruangan udah pada bersih udah gitu kan. Udah lama saya masuk jam 7. Itu nah 2018 itu mulai udah rame. 2018. Jadi Pandang tuh dari sepi Binet ya? Iya, dari karyawan berapa orang? Bos, Ana, Mang Ajid, Diki, sama Dimas, 5 sama saya 6 di 2016. 6 ya? 6. Dan sekarang udah ada 50 lebih. 50 mau 60 nih. Iya. Luar biasa. Iya. Terus nah, dari situ banyak pengalaman yang saya pelajari ya. Dari tadinya saya nggak tahu jadi tahu seperti apa, kayak pemasangan warehouse gitu kan. Saya kan nggak tahu, jadi sering ikut ke lapangan sama anak-anak teknisi gitu kan. Itu kan masih sepi, masih paling butuh bantuan saya ikut, bantu-bantulah gitu. Tetap yang ininya mah teknisi, tetap saya cuma bantu megangin tiang atau apa gitu. Iya. Terus berarti sebelum jauh-jauh Pandang tuh awalnya berarti bekerja di mana? Posisinya? Awalnya saya ngebeca, Pak. Awal mulanya saya ngebeca. Terus kan waktu dulu mah SMP 2 kan rame. SMP 2 rame dulu. Iya, gitu. Jadi Pandang ini berarti asli orang Karawang. Asli Karawang. Asli orang Karawang. Tinggal di Gang Merpati. Adiarsa. Sini belakang. Ini ya. Iya. Maksudnya apa? Ya Adiarsa. Iya, Adiarsa Barat, Kelurahan Adiarsa Barat. Oke, Gang Merpati. Dan waktu itu ngebeca dulu Pandang tuh ya. Ngebeca. Itu waktu itu saya tahun berapa ya mulai ngebeca? 97. Lama banget Pandang. Iya. Sampai sebelum masuk Binet. Iya. Sempat nganggur. Iya. Itu dalam kondisi nganggur saya bisa kerja di sini dalam memang kondisi nganggur gitu. Dari 97 ngebeca ya. Berapa lama tuh? Ya lumayan lama sih. Berarti sempat ngejalani rumah tangga dulu. Iya. 2008. Iya. Berarti artinya Pandang sempat nggak kerja dan Binet menjadi tempat Pandang untuk bisa. Ya rumah lah buat saya, ini rumah saya gitu ya. Gitu. 7 tahun ya. 7 tahun bukan waktu yang sebentar itu. Iya. Nah, terus lanjut Pandang. Berarti jadi Pandang waktu itu juga bantuin teknisi ya? Iya, saya bantu teknisi kalau ada pemasangan kayak di daerah Kelari, Kosambi gitu. Saya tetap bantu. Ayo ikut. Nah, ya udah saya ikut. Jadi
Itu di lobi itu kosong posisinya. Kosong. Jadi pulang kadang sore, kadang malam gitu. Iya, Ya udah gitu iya. saya jalani terus gitu. Nggak Oh closing. ini Pandang berarti ikut campur soal urusan pemasangan tiang dulu ya. Iya. Sekarang udah enggak nih. Enggak, sekarang udah Sekarang enggak. bener-bener di kantor nih. Benar-benar di kantor. Jadi dulu itu kan cuma saya sendiri ya, yang lain kan itu masih ada aktivitas masing-masing. Jadi nggak ada yang mantau nih yang di lapangan gitu. Daripada saya diam di kantor ya akhirnya Pak Roberto nyuruh, Pandang tolong pantau orang-orang saya yang kerja di lapangan. Udah nyampe mana nih proyeknya, udah nyampe mana Oke. tiangnya gitu kan. Nah berarti apa perasaan Pandang waktu belum bekerja? Awalnya ngebeca, belum ada pengalaman kerja di kantoran nih. Iya. Sekarang ke kantor kerja kantoran gitu. Iya. Ibaratnya Pandang menjadi GA gitu Iya, kan. iya. Gimana itu perasaannya Pandang waktu Ya saya berterima kasih ya kepada Roberto. Kalau bukan beliau mungkin saya nggak ada apa-apanya sekarang ya. Waduh. Terima kasih Pak Berto. Padahal tuh pasti nonton ini. Iya. Gitu. Jadi Oke. awal mulanya sih emang canggung. Mm-hmm. Ya istilahnya kita adaptasi lah gitu. Cara kerjanya gimana gitu kan. Cara kita bicara ke ke tamu gimana gitu. Emang sempat beliau juga kalau ada orang nanya itu kami kita anda berarti keberdua nih Anda. Kalau kita keseluruhan kita harus paham kan. Oh gitu Pak ya. Nah kalau umpamanya ada tamu yang nanyain saya bilang aja mohon maaf Pak ditunggu ya, mungkin beliau dalam di perjalanan. Itu udah cukup, udah bagus. Oh gitu Pak. Jadi ada sedikit kasih motivasi untuk berbicara. Iya. Jadi maksudnya Pak Endang di Binet belajar juga gimana caranya komunikasi. Iya gitu. Jadi Oke. jangan disamain kayak di luar gitu. Berarti Endang belajar sama siapa tuh? Ya sama Waktu- Pak Berto sama Pak Berto. diajarin. Nah. Luar biasa ya. Luar Nah biasa. berarti kan Pandang sekarang juga udah bisa bekerja dengan pasti, dengan layak gitu ya. Nah berarti kan ada nih orang yang terpenting tuh ya, support system namanya. Jadi orang yang benar-benar mendukung Pandang. Siapa itu? Salah satunya Pak Berto. Salah satu Pak Berto. Kedua mungkin saya nggak bisa nyebutin namanya ya. Itu beliau selalu support saya. Siapa? Masa nggak boleh disebut? Emang kenapa? Pacar saya. Masya Allah. Woi, Pandang punya pacar ternyata. Iya, punya Pak. Waduh, orang mana? Orang Garut tuh. Orang Garut. Iya. Iya kan siapa tahu nonton di Garut sekarang. Hah? Hah? Di Garut sekarang. Dia sekarang kerja. Iya. Ada di Karawang. Enggak, di Garut. Oh di Garut. Iya harus nonton lah, ntar share video ini lah. Iya, siap. Kan? Mau ngomong apa ke pacar Pandang? Terima kasih udah ngasih semangat terus buat saya. Pandang ternyata luar biasa. Oke, Pandang. Iya. Apa namanya? Pandang berarti kan sekarang di Binet udah berapa lama? 7 tahun jalan, Pak. Udah 7 tahun jalan. 7 tahun. Kendala atau tantangan yang dihadapi apa sih Pandang? Apakah Pandang merasa bosen kayaknya apa ada rasa nyesel atau gimana gitu? Kendalanya apa gitu? Kalau Selama 7 tahun kan lama kan? Iya, 7 tahun. Gimana Emang dari Kalau nyesel sih enggak, Pak. Saya gini ya. Saya berterima kasih di usia saya udah 36 kok ada gitu perusahaan yang mau nerima saya tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Nah, ini dia penting. Tanpa ijazah. Tanpa ijazah, cuma bicara sharing gini doang, sharing tinggal di mana. Saya tinggal di Karawang Pak, asli sini, gitu. Ya udah hari Senin udah bisa mulai kerja. Tanpa ijazah, usia udah 36 waktu saya masuk ke Binet. Oh, waktu itu 36 tahun. 36 tahun saya. Berarti sekarang tinggal tambah 7 nih. Ya. 43. Oh, 43. Wow.
usia 36 ada yang bisa menerima Pak Endang, Iya. kantoran lagi ya, binet lagi ya. Binet lagi Pak. Wah, luar biasa. Ditambah di Karawang lagi adanya gitu. Berarti itu rasa kesan Pak Endang ya sangat benar-benar bersyukur banget. Bersyukur banget. Nah, Karena kalau gini ya Pak. gimana? Saya usia udah tua, pengalaman nggak ada, ijazah pun nggak ada, gitu kan? Gitu. Saya masuk ke Binet, berarti saya berterima kasih dong ke Binet, gitu kan? Gitu. Ya makanya saya ya udah, gitu. Ini rumah saya, gitu. Udah di sini aja. Lagian juga nggak terlalu jauh dari rumah Pak Endang Iya, kan di situ iya. kan. Jadi ya udah rumah Pak Endang gitu. Ditanya, rumah emang di mana? Saya nggak punya rumah Pak. Terus tidur? Ya tidur saya di teras tetangga Pak. Kok bisa? Ya gimana lagi Pak? Saya udah nggak ada orang tua, nggak ada siapa. Saya cuma sebatang kara Pak. Gitu. Ya udah. Nah, emang sempet saya nggak tidur di kantor dulu awalnya. Nah begitu 2 hari saya kerja, akhirnya Pak Berto bilang, Pandang udah aja tidur di kantor gitu. Ya apa? Sama anak-anak anggaplah kita ngejagain kantor. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sok tidur di mana aja bebas. Nah, gitu. Akhirnya udah saya tidur di kantor sampai 2018. Dari 2016. Iya. Nah begitu COVID, akhirnya rumah yang sebelah dibersihin. Rumah yang Sebelah kan kosong. Sebelum COVID kan kosong. Dekat mes. Iya, yang ini samping kantor. Sebelah kiri belah kanan. Ya oh iya kan, yang mes kan? Iya mes. Iya. Nah, Terus? itu kan awalnya kosong. Ya akhirnya begitu COVID, ya udah bersihin. Ya bareng-bareng lah sama anak teknisi dan akhirnya bersih. Akhirnya udah manggil Ustadz untuk ya mau ditempatin kan supaya jangan ada hal yang diinginkan, tidak diinginkan. Ya udah akhirnya ditempatin. Pandang di situ sekarang. Sekarang saya di belakang Pak. Belakang. Udah punya rumah sekarang? Enggak, masih di mes. Oh iya maksudnya di khusus kan buat Pandang itu. Iya. Ada kan? Eh. Wah luar biasa. Luar biasa Pandang. Dan betah sekarang yang di Binet ya udah menjadi rumah. Udah jadi rumah, betah. Betah. Saya jadi gini ya, saya udah tua mau kemana lagi gitu kalau bukan di sini. Gitu. Itu. Orang tua juga keluarga. Iya. Maksudnya nggak tinggal sama Pak Endang. Jadi kalau orang tua sih saya ditinggalin dari kecil Pak. Oh. Dari waktu usia saya 3 tahun, ya mungkin 3 tahun lah ditinggalin ibu. Terus ditinggalin kakek, tinggalin kakak, terus Jadi ditinggalin bener-bener nenek, tinggalin bapak, terakhir ya kakak perempuan waktu 2014. Itu saya udah gimana ya? Hidup saya udah apa ya? Kayak nggak bermanfaat. Hidup saya udah nggak merasa satu udah nggak ada orang tua. Kedua saya nggak ada kerjaan. Jadi hidup saya itu kayak yang gimana gitu? Kayak luntang-lantung nggak karuan lah gitu. Kadang saya juga sekarang berpikir kalau saya dapat kerjaan, saya pengen kayak yang lain gitu enak gitu. Itu ya akhirnya dari ucapan saya mungkin didengar, ya akhirnya saya dapat kerjaan di sini. Dan sampai sekarang ini saya tetap masih betah. Pandang kan udah di Binet nih. Iya. 7 tahun. 7 ya kan? tahun Pak. Ada sosok Pak Roberto yang bisa bantu Pak Endang, ya kan, yang bisa ajak Pak Endang untuk yuk sama-sama berkembang gitu kan. Terus udah 7 tahun nih sekarang. Iya. Harapan sama cita-citanya apa sih? Buat Binet. Buat Pak Endang sendiri. Kalau buat saya sendiri sih saya ya tetap biar dikasih kesehatan terus. Buat saya pribadi buat kesehatan. Ya kalau buat Binet sih tetap maju terus gitu. Kalau bisa dikembangin lah sayap-sayapnya gitu. Amin. Pandang, ya, berarti kan Pak Endang itu
benar-benar melihat mungkin sosok Pak Berto Iya. yang benar-benar bersyukurlah ketemu Pak Iya, Berto gitu. bersyukur Pak. Nah, sekarang Pandang mau bilang apa ke orang yang terkasih, orang yang terpenting buat Pandang gitu. Entah itu siapapun ya, entah itu Iya. pacar Pandang atau Pak Berto, terserah. Ya ini buat Pak Berto aja. Terima kasih Pak Berto Agustino. Kalau bukan beliau mungkin saya nggak ada apa-apanya di Binet. Terima kasih Pak sebelumnya udah ngasih saya kesempatan dan kesempatan terus. Terima kasih banyak Pak Roberto Agustino. Terus kalau buat pacar, Kalau buat pacar tetap semangat kerjanya, ya. Walaupun kita jarak jauh, tapi saya yakin beliau tetap menjaga hatinya buat saya, tetap ngasih semangat buat saya. Terima kasih yang udah ngasih semangat buat saya. Pandang kelihatannya kesentuh nih hatinya seorang Pandang, Ya, tersentuh ya dengan sosok entah itu Berto, entah itu pacar Pandang. Iya. Pandang benar-benar tersentuh hatinya. Jadi kalau udah ngomongin mereka berdua mungkin ya, Iya. Pandang juga benar-benar kesentuh hati. jadi gimana ya? Udah dianggap sebagai orang tua Pak. Ya. Suka dukanya ya sama beliau ada, gitu kan. Hmm. Jadi ya selama saya di sini beliau suka ngingetin saya, gitu. Jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kadang saya suka ngelawan ke beliau, tapi beliau tetap ngasih saya kesempatan ke saya untuk udahlah, gitu ngapain lagi. Udah Pandang di sini. Apa sih yang Pandang mau juga bakal tercapai di sini. Gitu. Jadi Pandang udah di sini. Ntar juga waktu yang akan seiring berjalannya waktu. Selain itu kesan apa yang paling indah Pandang sama Pak Berto waktu di Binet? Waktu itu saya ingat ya, Mas, pertama saya masuk saya nggak punya HP. Nggak punya HP. Nggak punya HP, gitu. Itu ditawarin sama karyawan di Mas, Pak harus punya HP nggak? Enggak, saya nggak punya HP Mas, gitu. Ya beli Pak, duh saya nggak ada uangnya Mas, kan baru pertama kerja Mas. Ya udah kasbon aja sana. Kasbon, emang bisa? Ya bisa sana. Maksudnya punya HP itu buat komunikasi sana. Enggak, maksudnya Pandang punya HP itu supaya bos gampang untuk komunikasi sama Pandang gitu. Emang bisa, boleh gitu saya kasbon gitu. Boleh, udah saya udah bilang ke Pak Berto gitu kan. Yakinnya dikasih kasbonan 250. Dibeliin tuh HP Nokia yang harga 200 lah, 250 gitu. Udah. Akhirnya tiap bulan dipotong, mau dipotong berapa duit gitu kan. Ya 50 lah kan. Itu lama juga saya pakai HP Nokia, lama sampai 2000 berapa ya saya HP Nokia jadul 2018. 2018. Nah, Perbedaannya apa Pandang dulu waktu Pandang setahun 2 tahun sama sekarang, perbedaannya apa? Binet. banyak Pak, perbedaannya banyak. Mungkin dulu mah sepi nih ya, sepi dulu kan. Istilahnya apa? Peraturannya juga nggak ketat. Satu emang belum ada absen gitu kan, ya istilahnya kan. Jadi masuk aja gitu kan. Kan sekarang mah udah banyak perubahan nih dari sistem kerja, dari sistem mulai masuk kerja atau pulang kerja kan. Kita harus selalu masuk fingerprint, pulang ya fingerprint. Dulu mah ya nggak ada dulu. Ih, mantap. Pandang. Sukses terus Pandang. Amin. Mantap. Pandang. Oke. Saya pengen Pandang mengatakan 3 kata untuk Binet. Buat Binet. 3 kata terserah Pandang, apa?
buat Binet semoga kedepannya terus berkembang. Itu satu kalimat dong Pandang. 3 kata misal Binet luar biasa banget. Nah itu. Oh gitu. Atau Binet jaya jaya jaya. Nah Oh, itu. gitu. Jadi udah satu kalimat ya. Sok dipikirin dulu boleh nggak Pak? Iya, iya. Apa kira-kira? Binet Binet selalu di depan. Binet selalu Di depan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mantap. Pandang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Pandang terus bisa menjadi orang yang terus berkontribusi banyak buat Binet. Ya, amin, amin. Dan mudah-mudahan juga semuanya yang terbaik buat Pandang. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Pandang. Terima kasih. Siap. Jadi Bintovers dimanapun kamu berada, ini dia Binet Fighters ya, Pak Endang sebagai GA yang juga terus membantu dan untuk membangun Binet ya. Dan juga buat kamu, selain series Binet Fighter juga Binet Talk harus mengundang orang-orang inspiratif di luaran sana supaya bisa terus menjadi tontonan yang akan menjadi tuntunan. Ya, share, like, juga subscribe yang pasti. Oke, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng. Ini juga Pandang, terima kasih. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.